Salam sejahtera buat kita semua. Saudara-saudara, pada perjumpaan kali ini kita akan membahas sebuah temanya yang menarik, tetapi khususnya untuk komisi dewasa, yaitu seksualitas anggota tubuh Kristus. Seksualitas anggota tubuh Kristus. 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 12 sampai dengan 20 akan menjadi nats atau perikop yang mendasari perenungan firman Tuhan pada perjumpaan kali ini. Saudara-saudara boleh menyiapkan lebih dahulu 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kalau sudah, saya mengajak kita semua untuk memohon kuasa Roh Kudus menyertai, menolong kita agar mengerti, memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Alkitab kami sudah siapkan, Bapa di surga. Kami akan mempelajari apa yang dulu disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Biarlah kami boleh belajar daripadanya, boleh menerapkannya dalam ruang dan konteks zaman kami saat ini, di mana kami Tuhan tempatkan. Engkau yang menolong juga hamba-Mu yang dalam segala kelemahan keterbatasannya, supaya ia dapat menjelaskan firman-Mu ini sesuai dengan apa yang Engkau maksudkan. Kami memohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang sesungguhnya itu. Dalam namanya kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saya akan membacakan perikop ini untuk kita semua. Diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Nasihat Terhadap Percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kau ambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab, firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus,
Tadi saya sebutkan, temanya menarik untuk kita simak, khususnya untuk kita yang sudah dewasa, komisi dewasa ya. Seksualitas anggota tubuh Kristus. Apa yang dimaksud dengan seksualitas anggota tubuh Kristus? Saudara-saudara, saya percaya Anda dan saya memahaminya bukan dalam arti yang harfiah. Arti yang secara jasmaniah begitu. Sebab kalau diartikan secara jasmani, secara harfiah, berarti kita membahas ada anggota tubuh Kristus, lalu ada bagian seksualitasnya, dan kita membahas itu. Rasanya bukan ke sana ya. Tetapi sesuai dengan bahan bacaan kita tadi, khususnya misalnya yang tersirat di dalam ayat 15, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Jadi yang dimaksud di sini seksualitas anggota tubuh Kristus adalah kita berbicara tentang seksualitas kita semua. Yang oleh Paulus memang dulu jemaat Korintus disebutkan kamu anggota tubuh Kristus. Sekarang kita yakini Anda dan saya yang percaya kepada Kristus pun adalah anggota tubuh Kristus. Jadi Anda dan saya anggota tubuh Kristus. Ketika temanya bicara tentang seksualitas anggota tubuh Kristus, artinya seksualitas Anda dan saya sebagai pengikut Kristus. Lalu seksualitas yang bagaimana? Saudara-saudara, yang mau dijelaskan, yang mau kita pahami di sini adalah bagaimana seharusnya dan selayaknya kita menggunakan organ seksualitas itu di dalam Tuhan. Ya. Jadi di sanalah kita akan mencoba melihat bagaimana kita mengendalikan seksualitas kita menurut terang firman Tuhan ini yang dulu disampaikan oleh Rasul Paulus. Saya kira sekarang pun disampaikan kepada kita semua. Nah, saudara-saudara, Paulus memulainya dengan mengatakan segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Lalu Paulus berbicara selanjutnya tentang makanan. Nah, ayat ini tidak berdiri sendiri. Paulus memulai yang kita bagi dengan perikop ini ada sambungannya sebelumnya. Jadi sebelumnya Paulus berbicara juga tentang makanan, ya, tentang makanan. Lalu kemudian ada orang yang memilah, yang mengingat kembali ada yang haram, ada yang halal, begitu. Nah, Paulus meyakini bahwa di dalam Kristus bahwa semuanya halal. Tentu yang dimaksudkan halal di sini makanan itu jelas bukan dari hasil mencuri, mengambil punya orang, bukan begitu. Tapi batasan itu menurut keyakinan Paulus di dalam Kristus itu bukan kembali ke peraturan yang dalam imamat begitu banyak. Binatang yang haram, yang halal, begitu kan. Tetapi lebih jelas Yesus pun pernah menegaskan, bukan yang masuk ke dalam mulutmu yang menajiskan orang. Yang masuk ke dalam mulut kita umumnya apa ya? Jelas makanan.
tidak menajiskan orang katanya. Tetapi justru yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari mulut kita itu adalah ucapan kita. Yang keluar dari mulut kita itu mencerminkan apa yang di dalam hati kita. Itulah yang sangat berpotensi menyakiti orang, melukai orang, menajiskan orang. Maka berhati-hatilah dengan itu. Lantas bukan dengan demikian Paulus memahami bahwa memang kalau semua hal halal itu ya udah, sikat saja, makan saja sepuasnya. Apapun dimakan, ya memang betul ya. Manusia itu makhluk yang karnivora. Mau sayur, tumbuhan, daging, telur, semuanya dimakan. Saya bayangkan begitu rakusnya manusia, semua bagian-bagian dari hewan juga, mulai dari kepala sampai ekor sampai kaki, semua dimakan begitu ya. Baik, kita nggak ngomong itu. Paulus menegaskan walaupun semuanya itu halal bagiku, tapi tidak semuanya itu berguna. Ya betul juga ya. Walaupun kita boleh makan itu semua, nggak semuanya berguna. Nah, disinilah sebetulnya hikmat bekerja. Jadi kita diberi akal budi, diberi hikmat oleh Tuhan untuk memilah. Walaupun semua boleh, kalau kita makannya kelewatan, maka yang terjadi adalah bahwa kita menimbun, menumpuk penyakit dalam diri kita sendiri. Dan itu kelak akan menyusahkan kita. Ya. Jadi penyakit zaman modern pada saat sekarang itu bukan karena kekurangan justru. Kebanyakan karena kelebihan. Kelebihan makan, jadi obesitas. Kelebihan gizi, banyak sekali yang menumpuk dalam tubuh kita. Itulah yang kemudian jadi kolesterol, lalu jadi asam urat, jadi gula darah tinggi dan lain sebagainya. Nah, kita juga nggak ngomongin penyakit di sini, tetapi menyinggung itu oleh karena apa? Makanan tidak semuanya berguna. Betul apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam mengajarkan doa kepada para muridnya itu. Doa Bapa kami, saya yakin Anda dan saya masih ingat itu. Berilah makanan kami yang secukupnya. Secukupnya untuk keperluan tubuh kita. Untuk asupan gizi kita. Itulah yang membuat tubuh akan sehat. Nah, jadi jemaat Korintus itu rupa-rupanya memahami bahwa okelah kita semua makan makanan apa saja dimakan. Nah, ini hampir juga disamakan kemudian dengan perilaku mereka dalam seksualitas. Okelah, kalau makanan saja begitu kita halal semuanya bisa makan. Nah, seksualitas juga begitulah. Asalkan tidak ada yang dirugikan begitu. Mungkin juga mereka berpikir karena suka sama suka, atau juga mereka karena sanggup membayarnya. Ya nggak masalah. Jadi kehidupan mereka, saya bisa membayangkan hampir-hampir ya moralitas itu tidak dipakai. Jadi mereka mengumbar nafsunya, termasuk di dalamnya nafsu seksual itu, oleh karena pikirnya ya segalanya boleh dilakukan. Sama seperti terhadap makanan, boleh dilakukan makan apa saja, boleh berhubungan seksual dengan siapa saja asal suka sama suka. Paulus mengingatkan ini. Tidak demikian. Kalau kamu membandingkannya dengan makanan saja, kata Paulus, dia memilah mana yang perlu, mana yang dibutuhkan, dan mana yang tidak perlu. Sebab yang tidak perlu, kalau dikonsumsi itu, tadi saya katakan berkali-kali, itu akan merusak diri sendiri. Untuk makanan saja ada kaidah yang seperti itu, apalagi dengan tubuh, dengan seksualitas. Bahwa Tuhan menciptakan, menjadikan Anda dan saya dengan kelengkapan seksualitas itu bukan sebagai
sebagai alat untuk memuaskan hawa nafsu. Ya. Kalau memuaskan hawa nafsu, berarti sebetulnya Anda dan saya menaklukkan diri pada hawa nafsu itu. Padahal Paulus mengatakan, aku tidak membiarkan diriku ditaklukkan oleh hawa nafsu itu. Kenapa? Oleh karena Anda dan saya menurut Paulus sudah dibeli, sudah ditaklukkan oleh Kristus. Jadi jangan menghamba lagi pada nafsu duniawi ini. Lebih lanjut Paulus menguraikan lagi ya, bahwa ketika seseorang berbuat cabul, katanya dia bercabul, ini ada hal-hal yang mungkin menurut kita ditinjau dari sisi kacamata zaman modern sekarang ini memang agak timpang begitu ya. Jadi mengikatkan diri dengan perempuan cabul gitu. Emang perempuan doang yang bisa cabul, laki-laki enggak. Nah, ini harusnya kita pahami bahwa Alkitab ditulis pada zaman atau pada tradisi budaya yang patriarkal begitu. Kalau perempuan cabul ya nggak bisa cabulnya sendiri pastinya. Tetapi ada yang lain, ada yang sekarang kita lihat atau istilah yang populernya ada hidung belangnya begitu kan. Ada laki-laki yang kemudian bisa untuk membuat dia bercabul itu. Nah, Paulus mengingatkan kembali bahwa kalau seseorang melakukan percabulan itu, pada hakikatnya ia sudah menjadi satu daging gitu ya. Nah, saudara-saudara, menjadi satu daging artinya apa? Seperti hubungan suami istri itu menjadi satu tubuh. Bayangkan ya, kalau seseorang kemudian mengikatkan diri dengan wanita A, wanita B, atau dengan pria A, pria B begitu. Jadi ia jadi satu tubuh dengan si A, satu tubuh dengan si B, dan seterusnya. Nah, bagaimana mungkin ini terjadi gitu? Bagi Paulus, orang yang demikian itu sebetulnya adalah orang yang sedang memperhambakan dirinya pada hawa nafsu. Bagi Paulus, ya, tubuh dan seksualitas itu, termasuk seksualitas di dalamnya itu adalah hal yang sangat penting, yang mulia. Ya mungkin saja berbeda dari anggapan para filsuf di zamannya itu, filsuf Stoa gitu ya, atau Gnostik misalnya, yang memandang bahwa tubuh materi itu tidak terlalu penting, yang penting jasmani saja. Karena jasmani yang kekal, yang abadi, sementara tubuh ini adalah fana, sebentar juga jadi tanah lagi. Mereka beranggapan begitu, tapi Paulus mengatakan jelas, bukan begitu. Sama-sama penting. Tubuh jasmani kita ini sama-sama pentingnya dengan tubuh rohani. Nah, malahan Paulus menekankan bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait roh. Artinya apa? Tempat roh itu diam di dalam tubuh kita. Bagaimana mungkin kamu masih menghambakan diri pada nafsu percabulan itu? Nah, saudara-saudara, dengan begini sebenarnya Paulus mau mengingatkan kembali. Ketika orang mempergunakan tubuhnya, secara khusus seksualitasnya, untuk mengumbar nafsunya ini, maka jelaslah di sini bahwa ia tidak menghargai pemberian dari Allah, tidak menghargai bait Roh Kudus itu, tempat Allah diam dalam tubuh kita ini. Nah, saudara-saudara, disinilah kita perlu mengkaji ulang. Masalahnya bukan karena hubungan itu suka sama suka. Oh, aku melakukannya karena suka sama suka. Ini di luar pernikahan tentu ya. Oh, karena saya mampu membayar. Toh nggak ada yang dirugikan.
Si perempuan itu misalnya juga mencari uang, menafkahinya dengan cara begitu kan. Malah menjadi jalan buat dia hidup dengan baik. Agar keluarganya tidak terlantar dan seterusnya. Bahwa kita melakukan itu karena saya membayar. Ingat ya, yang tadi di awal Paulus mengatakan, segala sesuatu boleh bagiku, tapi nggak berguna gitu ya. Tapi tidak semuanya berguna. Mungkin segala sesuatu Anda bisa beli, Anda bisa mengeluarkannya. Ini uang saya mau dipakai buat apapun, termasuk buat percabulan itu. Tidak ada urusan dengan yang lain. Toh saya melakukannya tidak melanggar hukum dan lain sebagainya. Begitu misalnya. Tetapi bagi Paulus ada yang lebih penting di atas semua itu. Yaitu bahwa tubuhmu, bahwa kamu telah dibeli oleh Kristus. Dari cara hidupmu yang lama telah ditebus dari dosa-dosamu. Dengan harga yang mahal, dengan darahnya sendiri. Jadi apakah dengan begitu kamu mau kembali ke dalam kehidupan yang tidak baik itu? Ke dalam percabulan itu? Mengumbar hawa nafsumu itu? Paulus mengatakan jelas, ini tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Yang Allah inginkan adalah di ayat yang terakhir, ayat 20 itu, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi menarik ya, bahwa kita diajak memuliakan Allah itu dengan tubuhmu. Sebab dengan apa coba kalau kita diminta muliakanlah Allah dengan rohanimu, dengan spiritualitasmu? Ya bisa dengan itu, tetapi orang melihatnya bagaimana? Tapi ini kita diajak. Paulus menghargai tubuh kita ini. Dan kita diingatkan, kita harus memakai tubuh kita ini. Jangan membiarkan kita mengeksploitasi buat diri kita sendiri atau untuk orang lain. Saudara-saudara, muliakanlah Allah dengan tubuhmu artinya apa? Segala apa yang kita lakukan ini, kita harus berpikir dengan tubuh kita, apakah di situ Tuhan dimuliakan? Apakah ketika Anda dan saya melakukan percabulan, hubungan seksual yang tidak diharapkan atau tidak diinginkan oleh Tuhan, apakah di situ Anda sedang memuliakan Tuhan dengan tubuh Anda? Saya kira tidak. Alih-alih memuliakan Tuhan, justru Anda sedang melampiaskan nafsu Anda, nafsu kita. Nah, disinilah Paulus dengan tegas mengatakan gak bisa begitu. Karena Tuhan telah menebus Anda. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Ketika Anda dan saya menggunakan tubuh ini, mendandaninya begitu rupa, apakah orang ketika melihat Anda seperti itu memuliakan penciptanya, memuliakan Tuhan? Atau orang melalui Anda justru menghujat Tuhan? Ketika kita berpakaian, pikirkanlah itu juga. Apakah dengan begini tampilan saya Tuhan dimuliakan? Atau orang mencibir? Oh, orang Kristen begitu ya kalau dandan. Nah, coba pikir baik-baik. Apakah dengan perjumpaan kita dengan tubuh kita ini berjumpa dengan orang lain, mereka melihat, mereka merasakan berjumpa dengan Tuhan? Karena tubuh kita adalah katanya bait roh itu. Atau justru mereka beranggapan lain. Nah, inilah yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita perhatikan dengan baik. Biarlah Tuhan menolong, memberkati kita. Amin. Saya mengajak untuk kita berdoa.
Terima kasih Bapa. Apapun dan seperti apapun tubuh yang Tuhan percayakan, Engkau pinjamkan kepada kami ini, kami yakin dan percaya ada maksud-Mu, yaitu bahwa melalui tubuh kami, nama Tuhan dimuliakan. Melalui diri kami, orang-orang mengalami juga perjumpaan dengan Engkau, karena kami juga disebut tubuh kami ini adalah bait roh. Biarlah Tuhan menolong kami untuk menggunakannya sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Bukan mengeksploitasi, bukan mengumbar nafsu kami. Bapa di surga, tolong setiap kami untuk terus-menerus belajar untuk bijak, belajar untuk memahami, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan yang sedang kami hadapi. Tuhan juga yang berkenan menolong, agar setiap hal yang boleh terjadi dapat kami atasi juga berdasarkan kekuatan yang dari Tuhan. Terlebih ketika kami mengalami sakit penyakit, ketika kami mengalami kepedihan, pergumulan yang berat, biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami, menguatkan kami. Bapa, inilah kami, inilah doa-doa kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringiku, dan sayap-Nya melindungiku. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupku. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.